pagi semuanya. Bagaimana? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Nah, Ibu harap semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Namun, pada kali ini agak sedikit berbeda karena mengingat dan menimbang kondisi kita saat ini, yaitu dengan adanya COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol yang ada, seperti menghindari 4M. Apa maksud dari 4M tersebut? Nah, yang pertama itu ada menjaga jarak. M yang pertama itu menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ibu akan mengabsenkan kalian terlebih dahulu. Nah, dengar baik-baik ya nama-nama yang ibu sebutkan. Yang pertama, Andika, Ayu, Bunga, Dimas, Citra, Laras, Wati, Bayu, dan Putra. Nah, hadir semua ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada pagi hari ini, pada pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang aritmatika. Nah, yang dimana di sini ibu akan belajar tentang nilai suatu barang, harga penjualan dan pembelian. Nah, berarti ini termasuk ke untung dan rugi ya. Di dalam suatu perdagangan itu pasti kita sudah mengenal yang namanya laba dan rugi. Nah, mereka ini saling bergantungan dengan harga penjualan dan juga pembelian. Ibu yakin pasti di antara salah satu anak-anak ibu ini pasti ada yang berkeinginan untuk menjadi pengusaha yang terkenal ya kan? Benar kan? Nah, ibu bilang ya sama kalian ya. Nah, untuk menjadi pengusaha yang terkenal itu tidak mudah, nak. Mengapa? Karena apabila kalian ingin menjadi pengusaha yang terkenal, itu maka kalian harus tahu dulu yang namanya laba dan juga rugi. Ketika kalian tidak tahu yang namanya laba dan juga rugi, saat kalian menjadi pengusaha, maka kalian tidak akan bisa menjadi pengusaha yang terkenal. Benar nggak? Nah, nanti ujung-ujungnya bangkrut pengusaha kalian. Ibu kasih contoh ya. Misalnya kamu ingin memproduksi suatu pakaian. Nah, untuk memproduksi suatu pakaian itu, modal yang akan kamu butuhkan itu sekitar 50 juta. Nah, kalau seandainya kamu ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis kamu itu, maka hasil kamu itu yang kamu dapatkan itu harus lebih besar daripada modal yang kamu punya. Nah, keuntungan itu dikatakan apabila suatu barang yang terjual itu melebihi dari modal yang kita punya. Itu juga sebaliknya. Jika suatu barang yang terjual itu kurang dari modal yang kamu punya, maka itu disebut sebagai kerugian. Nah, bisa dimengerti anak-anak ibu tentang keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan. Nah, bisa dirumuskan, keuntungan atau laba itu sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, begitu juga sebaliknya. Rugi sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke persentase keuntungan. Nah, yang dimana persentase keuntungan ini digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu
Nah, selanjutnya itu ada harga ya. Harga itu sama dengan harga jual. Atau apapun. Nah, anak-anak ibu sekalian, nah kita misalkan kan PU itu merupakan persentase keuntungan dan HB ini bukan harga beli atau modal kita. Dan sedangkan HJ itu harga jual atau total pemasukan dari pendapatan. Nah, sekarang dapat kita rumuskan yaitu sebagai berikut. PU itu sama dengan HJ harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali dengan persentase yaitu 100%. Nah, inilah merupakan bentuk umum atau rumus dari persentase keuntungan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan berikan soal ya. Nah, contoh soal. Baiklah, ini merupakan contoh soal yang dimana kita akan selesaikan secara bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu diketahui Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp 4 juta. Dalam waktu seminggu, motor itu dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, jadi yang ditanya itu ialah persentase dari keuntungan Pak Dedi tersebut, ya kan? Bahwa keuntungan dari yang Pak Dedi peroleh itu kita lambangkan dengan U. Sehingga U sama dengan itu. Kita ketahui bahwa harga jual kita yaitu sekitar 4.700.000. Nah, tadi harga jual rumusnya itu kan adalah HJ, maka U sama dengan HJ dikurang dengan harga beli HB. Nah, sehingga HJ kita itu kan 4.200.000 dikurang dengan harga beli kita yaitu 4 juta. Jadi totalnya tinggal 200.000. Nah, baru kita masukkan ke rumus umum dari persentase keuntungan tadi, sehingga rumus kita yaitu PU sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali dengan PU sama dengan keuntungan dari Pak Dedi tadi itu per harga beli dikali dengan 100%. Jadi kita sudah mendapatkan kita itu yaitu sama dengan 200. Kita tulis U sama dengan 200 per harga beli kita tadi yaitu sekitar 4 juta. Jadi 200 dibagi dengan 4 juta. Dikali dengan 100%. Berapa? 200 dibagi
200 dibagi 4 juta dikali 100%. Berapa? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, maka hasilnya itu sama dengan 5%. Inilah merupakan persentase keuntungan dari Pak Dedi tersebut. Maka kita mendapatkan jadi persentase keuntungan Pak Dedi jadi persentase keuntungan Pak Dedi yaitu 5%. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai persentase keuntungan. Nah, kita masuk yang kedua yaitu mengenai persentase kerugian. Nah, persentase kerugian ini digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, misalnya kalau keuntungan itu PU dilambangkan dengan PU. Kalau kerugian ini itu PR. Hapus ya. Persentase kerugian. Nah, tetap HB itu harga beli. HB harga jual. Nah, jadi dari rumus tersebut maka kita dapat memperoleh rumus umumnya yaitu PU sama dengan HB Nah, untuk memudahkan kalian, Ibu akan memberikan contoh soal supaya kalian lebih memahami. Nah, di mana di sini ada contoh soal yaitu Pak Rudi membeli sepaket tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Maka pertanyaannya adalah tentukan persentase kerugian yang ditanggung Pak Rudi. Nah, jadi yang ditanyakan yaitu persentase kerugian dari Pak Rudi. Nah, sebelum kita mencari persentase kerugian maka kita terlebih dahulu mengetahui persentase kerugian yang diperoleh dari Pak Rudi tersebut. Nah, kita misalkan persentase kerugian itu kita lambangkan dengan R. Kita lambangkan dengan R. Maka R sama dengan harga beli dikurang harga jual. Nah, tadi kan persentase keuntungan itu kan lambangnya U. Nah, sekarang kalau untuk persentase kerugian itu lambangnya R. Kita misalkan R. Sehingga kita masukkan harga beli kita yaitu 40 juta. Dikurangkan dengan harga jual kita 38 juta. Sehingga diperoleh yaitu 40 juta dikurang 38
28 juta, totalnya menjadi 2 juta. Nah, inilah baru kita dapat persentase kerugian dari Pak Rudi. Nah, selanjutnya ini belum selesai. Selanjutnya kita akan mencari persentase kerugian, yang dimana kita masukkan ke rumus ini. Maaf, rumus ini itu adalah PR tadi. PR. Enggak. Benar. Kita masukkan ke rumus persentase kerugian, yaitu PR sama dengan R dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%, sama dengan 2 juta dibagi dengan 40 juta. Nah, jadi PR sama dengan R dibagi harga beli dikali 100%. Nah, R kita kita dapat yaitu 2 juta. Kita masukkan R kita 2 juta, harga beli kita tadi yaitu 40 juta. Nah, kita bagikan 2 juta dibagi 40 dikali 100% itu, maka hasilnya itu sama dengan 5%. Nah, jadi dapatlah persentase kerugian yang ditanggung Pak Rudi itu sebesar 5%. Kira-kira sampai di sini anak-anak ibu paham? Nah, kalau paham, kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, mengingat dan menimbang waktu kita juga sudah habis ya. Nah, jadi semoga apa yang ibu ajarkan, apa yang ibu jelaskan, semoga anak-anak ibu bisa mengerti. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.